selamat pagi. Pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, perkenalkan nama saya Yeni Rasitapini Ketaren. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Prodi PPKN Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menampilkan video uji kinerja saya dengan materi PPKN kelas 8, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan di sini juga saya mohon kritik dan saran dari semuanya sebagai bahan perbaikan bagi saya untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Belum bisa. Apa sudah pagi berdiri dari sama kami semua? Oke ya. Nanti sudah selamat pagi kamu bilang pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, jadi apa kabar kamu semua hari ini anakku? Baik, Bu. Baik, ada yang sakit? Tidak, Bu. Coba, kalau tidak ada yang sakit semua baik, semua sehat. Coba Ibu lihat semua wajahnya. Semangat semua atau tidak hari ini? Semangat, Bu. Semangat? Kalau semangat harus senyum dong, ya kan? Jadi semuanya sehat. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk teman-teman Valentin yang sudah membuat kita semakin semangat pada hari ini. Oke ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita sebagai makhluk yang beragama, mari kita berdoa menurut agama kita yang akan dibawa teman kita Valentin ya. Silakan. Sebelum kita mulai belajar kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dengan yang baik, ilmu yang baik, dan juga berdoa dengan anak-anak dan sahabat. Ibu mau tanya dulu, apakah kamu semua hadir hari ini nakku? Hadir. Hadir. Kalau begitu Ibu akan cek kehadiran kamu ya. Yang Ibu panggil namanya, kamu sebutkan hadir Bu dengan mengangkat tangan, oke? Ya, Ibu panggil yang pertama tadi Valentin, hadir Bu, hadir ya. Kemudian Servi, hadir Bu. Oke, hadir. Yosa, hadir. Ya, baiklah, baik sekali pada hari ini. Semangat walaupun cuaca kita mendung ataupun hujan, kamu semua hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi sebelum itu supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, lebih bagus ataupun lebih mantap, penuh dengan keceriaan, mari kita membuat dulu ice breaking. Tahu ice breaking aku? Ice breaking itu untuk mencairkan suasana kita sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Dimana ayatnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, kita coba sambil bernyanyi semua ya. Oke, semangatlah ya. Kita ulangi 1, 2, kan? Ulangi ya. Bersuara, semua tertawa ya kan? Oke, kita percepat suara apa yang lagunya? Bisa? Bisa. 1, 2, 3 ya. Naik dengan istimewa duduk di muka, duduk sambil kusir yang terang kerja, mengendarai buka supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik. Oke, tetap.
Supaya kamu tidak ngantuk, maka kita awali dengan kegiatan activity ya. Gimana, masih ada yang belum semangat? Sudah semangat? Oke ya, kalau anak-anak ibu ini pasti jamin semuanya semangat. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada yang mau ibu tanyakan terlebih dahulu. Ya, siapa yang kira-kira masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo coba angkat tangannya. Ya, silakan begitu. Tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Bu. Oke, tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tentang dulu. Semua masih ingat? Semua masih ingat? Pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup artinya bahwasanya Pancasila itu kita jadikan sebagai arah. Kalau kita berjalan ya kan, ada arah kita memandang ke depan. Jadi dalam kita bertingkah laku, kita bertutur kata, itu semuanya harus mengarah kepada yang namanya nilai-nilai Pancasila. Oke ya, berarti semua pasti ingat pelajaran kita yang lalu. Jadi nakku, pada hari ini pelajaran kita itu yang ini. Coba dibaca semua. Apa pelajaran kita hari ini? Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke ya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini. Ini bisa dibaca? Bisa dibaca kompetensi dasar kita dan indikator kita hari ini, Rako? Ya, jadi seperti minggu yang sebelumnya juga, pada hari ini kompetensi dasar kita terdapat 4. Yang 4 itu apa? Yang pertama itu adalah sikap spiritual, ya. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Sikap kamu bersyukur. Tadi sudah dikatakan sebagai makhluk agama, kita harus mengucap syukur, dan tanda syukur kita itu kita sampaikan melalui doa. Jadi tadi ibu lihat juga kamu, di sini akan ibu nilai bagaimana sikap kamu bersyukur. Tadi ibu lihat sudah berdoa, itu juga nanti akan ibu lihat siapa yang serius, siapa yang main-main dalam berdoa tadi ya. Kemudian kade yang kedua itu menunjukkan sikap sosial. Ya, sikap sosial mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nanti akan kita pelajari. Yang menciptakan lagu Bagimu Negeri, ya. Dimana arti dari lagu Bagimu Negeri ini atau maknanya ini bisa kamu lihat. Padamu negeri kami berjanji, ya kan? Nah, janji, kita berjanji. Jadi arti berjanji itu mengucapkan janji atau kesanggupan, ya. Jadi kita sebagai warga negara berjanji untuk menyanggupi bahwa kita adalah bangsa yang besar yang mampu berjuang melawan segala bentuk-bentuk masalah yang mau mengancam negara Indonesia. Kita janjikan, kita ucapkan itu di hadapan dunia internasional bahwa kita warga negara Indonesia adalah warga negara yang benar-benar setia kepada negara. Kemudian harus jaga kesehatan. Dan aku harus terapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya, tetap menggunakan masker jika kamu keluar dari rumah. Kemudian kamu pakai yang namanya hand sanitizer atau cuci tangan. Katakan juga, ingatkan juga orang tuamu atau keluargamu agar tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Karena kalau
di bawah mejanya atau kursinya masih ada yang kotor atau dirapikan aku semua mejanya. Ayo dirapikan. Jangan ada yang nanti pada saat kita belajar menarik-narik kursi atau mau geser-geser meja. Ya, kayaknya kan? Coba diangkat. Ayo diangkat yang mau buku pakai. Oke ya, buku tulis, pulpen dan alat tulis yang lain sudah. Jangan nanti sambil meminjam membuat keributan yang membuat temannya tidak konsentrasi ya saat kita memulai pelajaran. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini kita akan mengadakan diskusi dan untuk itu kita akan bagi kelompok. Kelompok 1, tolong nanti digeser mejanya sebelah kanan aku. Kelompok 2 di sini, kemudian kelompok 3. Tolong diatur jaraknya supaya tidak kamu saling berdekatan. Oke, sudah bisa dibentuk kelompok. Angkat mejanya, angkat. Ditunjuk siapa yang jadi ketua, notulen dan moderatornya. Paham? Paham. Ya, oke, kalau sudah paham, ada lagi yang bertanyakan tentang kegiatan yang akan kita lakukan? Tidak jauh. Paham semua? Paham. Sudah paham, perhatikan semuanya ke depan. Ya, di sini ada 4 gambar, ya kan? Ya, sekarang kita bahas dulu satu persatu gambar yang pertama. Gambar lambang burung garuda. Oke ya, gambar burung garuda. Yang mau ibu tanyakan, kira-kira siapa yang masih ingat atau yang tahu jumlah bulu dada burung garuda, sayapnya dan ekornya? Ini pelajaran kelas 1 loh. Kita sekarang sudah kelas 12. Siapa masih ingat? Saya Bu. Ayo yang mana? Ayo. Saya Bu. Ayo Bu, kata ya. Sekarang silet Ibu. Jangan sabar ya. Ya, silet. Seingat saya Bu, jumlah bulu dadanya 45, sayapnya 17 dan ekornya 8. Dan jumlah bulu itu melambangkan tanda proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, tepuk tangan. Benar ya? Benar atau salah? Benar. Bahwa jumlah bulu dalam bulu garuda itu terbagi, bulu dadanya ada 45 ya kan? Dan sayapnya ada 17, ekornya ada 8. Itu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45 yang baru kita rayakan semalam kan? Ya, tanggal yang namanya kita peringati hari kemerdekaan. Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? 76 tahun. Oke ya, benar yang dikatakan teman kamu. Oke, sekarang selanjutnya gambar ini. Tadi kan ada gambar burung garuda, kemudian gambar musyawarah, gambar tolong menolong, kemudian gambar kerukunan umat beragama. Kira-kira ada yang tahu hubungannya dengan materi kita tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Ada yang tahu hubungannya? Oke, Anissa, silakan. Hubungannya bahwa gambar tersebut adalah sebab negara kita dan pengamalan sidang Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Dan pengamalan sidang Pancasila itulah yang merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Oke, tepuk tangan aku. Ya. Terima kasih untuk Anissa. Benar tadi dikatakan temanmu Anissa dan aku bahwasannya keempat gambar ini kaitannya dengan materi kita tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, bahwa lambang burung garuda ini adalah lambang negara kita, di mana di dalam burung garuda itu dianut yang namanya
ketika sambutan misalnya ada assalamualaikum, ada shalom, ada nama budaya, nah itu harus dibawa karena memang ada, itu lengkap gitu. Orang-orang luar yang datang ke kampung sawah, kalau mereka minum air kampung sawah, makan makanan yang ada di kampung sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di kampung sawah. Loh kok orang Islam ada di gereja, bahkan kembali kok orang Kristen ada di musola dan masjid. Nah ternyata ketika orang sudah tahu, sudah datang ke kampung sawah, jadi mereka sendiri yang akan bertanya. Berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Ajo Haryaspi. Peran itu kuat. Jadi ada yang jemaat di kampung sawah punya relasi saudara di Katolik, punya relasi saudara di Masjid Agung Ajo Haryaspi. Kami membuat satu pertanyaan atau satu masalah per satu kelompok. Jadi satu kelompok satu pertanyaan. Kemudian nantinya pertanyaan itu akan kamu buatkan atau kamu tuliskan dan jawabannya di LKPD ini ya, yang akan Ibu bagikan nanti. Sekarang Ibu berikan dulu kamu waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan dari video yang baru kamu saksikan tadi. Ibu berikan waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Hasil masalah yang kamu buat atau pertanyaan yang sudah kamu buat. Perwakilan satu orang nanti silakan. Apa itu pertanyaan yang buka maskernya lampu kedengaran. Yang lain ditulis ya. Nanti pertanyaan yang kamu tulis itu kamu buat di LKPD ini, oke? Apa itu toleransi umat beragama? Apa itu toleransi umat beragama? Oke, terima kasih buat Anissa. Siapa lagi ini? Sudah jelas? Jadi nanti kamu tuliskan di sini nakku. Tuliskan nama kelompok. Paham kelompok 1? Ya. Nama kelompok tuliskan. Kemudian pertanyaannya tadi kan di sini. Ya kan? Tuliskan. Sudah? Ini maksudnya di sini kamu buat satu pertanyaan tadi ke kelompok tadi. Kemudian kamu jawab dari hasil video tadi ya kan? Kemudian nantinya di sini ada 3 masalah yang akan kamu diskusikan, ada 3 soal. Nomor 1 itu kelompok 1, nomor 2 itu kelompok 2, dan nomor 3 itu kelompok 3. Jadi per kelompok nantinya mendiskusikan masing-masing masalah yang ada di LKPD ini. Paham? Nantinya masalah yang akan kamu diskusikan itu kamu diskusikan dan kamu tuliskan jawabannya, dan nanti pada saat waktunya presentasi kamu presentasikan. Jelas? Oke ya, sekarang Ibu bagikan yang namanya LKPD. Ini kelompok 3, ini kelompok 2. Kamu boleh cari sumber lain yang aku selain dari buku paket ini. Dengarkan dulu ya, selain dari buku paket ini boleh kamu cari jawabannya dari internet menggunakan handphone kamu ya. Kemudian nantinya kamu tuliskan jawabannya sambil kamu berdiskusi. Jelas? Jelas. Oke ya, silakan Ibu kasih waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Kelompok 1 ada yang bertanyakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
memberikan hasil diskusi kami. Saya Valentin sebagai ketua, dan ini Tufena sebagai moderator, dan sampingnya Neta sebagai konsulen, dan sampingnya Anissa sebagai anggota. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok kedua. Selain nilai dasar yang terdapat, uraikanlah nilai-nilai instrumental yang dimiliki oleh Pancasila. Nilai instrumental dapat menjelaskan kali sampai di sini saja. Apabila teman-teman ingin bertanya kami siap menjawab pertanyaan dari sekalian. Ya, kelompok berapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 1. Berdiri ya. Buka masker ya Pak. Menurut kelompok kami sebutkan salah satu. Menurut kelompok 2 sebutkan salah satu contoh dari penerapan nilai instrumental dalam Pancasila. Menurut kami dari nomor 2, salah satu contoh penerapan nilai instrumental ini adalah sila pertama Pancasila. Tuhanan yang Maha Esa, nilai instrumental dari sila pertama. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya kami kepercayaannya. Sudah jelas kelompok 1. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan kepada saya ya. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 3 yang sudah memberikan presentasi dari diskusinya. Mari kita tepuk tangan beliau. Oke ya. Jadi tadi sudah kamu paparkan masing-masing per kelompok tentang hasil diskusi kamu ya. Jadi untuk memperjelas materi kita hari ini, mendengarkan penjelasan yang akan Ibu bawakan dengan menayangkan slide PowerPoint kita pada hari ini. Semuanya mendengarkan ya. Oke. Ya, seperti yang namanya tanah ini yang kita pijak ya, menjadi dasar dari terbentuknya suatu bangunan ya. Jadi seperti itulah yang namanya Pancasila sebagai dasar negara. Bahwasanya di dalam negara Indonesia dialah yang menjadi dasar berdirinya negara kita Indonesia. Jadi kalau tanpa dasar, bisakah bangunan itu berdiri? Tidak. Begitu pula dengan negara kita Indonesia. Jadi yang namanya Kelima, sesuatu yang berguna bagi manusia. Menentukan baik dan buruk sesuatu yang akan dilakukan. Ya, terima kasih ya untuk Valentin. Jadi kenapa value? Arti dari nilai itu yang sering juga disebut dengan value. Ya, nilai. Kalau kamu nilai ini mungkin di dalam pemahaman kamu itu adalah nilai yang ada berupa angka, ya kan? 90, 80. Tapi yang dimaksud dalam pelajaran kita, nilai yang kita akan pelajari hari ini adalah sesuatu yang berguna bagi manusia. Artinya sesuatu yang berguna bagi manusia adalah ukuran. Ya, ukuran bagaimana? Ukuran dalam menentukan baik buruknya yang akan kita lakukan. Contoh dari nilai itu, misalnya ibu mencuri, ya, itu dikatakan baik atau buruk? Buruk. Misalnya lagi, ibu misalnya melakukan yang namanya tindakan berbohong, itu baik atau buruk? Buruk. Dari mana kalian tahu itu buruk? Dari nilai. Karena di dalam masyarakat ada nilai, ya, ada ukuran bahwa sesuatu yang kita lakukan itu dapat dikatakan baik atau dapat dikatakan buruk. Itulah nilai, ya, ukuran yang menentukan baik buruknya tindakan kita. Jelas? Jadi masih nilainya. Dan nilai-nilai Pancasila ada 3, ya. Yang pertama nilai dasar, ini nilai instrumental dan nilai praktis. Apa tadi nilai Pancasila? Coba. Yang satu nilai dasar, 2 nilai instrumental, 3 praktis.
terkandung di dalam Pancasila itu. Makanya tadi dikatakan oleh kelompok 1 nilai dasar tidak bisa dirubah. Ya, ya, Siren. Nilai dasar, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Ya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, jadi dari penjabaran yang sudah Ibu jelaskan barusan, kemudian sudah Ibu paparkan, kamu sudah berdiskusi, dan sudah Ibu tegaskan juga hasil diskusi kamu melalui penjelasan materi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang materi yang baru kita pelajari barusan? Siapa yang bisa? Pancasila pura dan utuh yang saling memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kepada Titin. Oke, sekarang tadi benar yang kamu katakan ya. Semua pendapat anak-anak Ibu hari ini semuanya benar. Baik itu yang dikatakan oleh Zerli, Valentin, dan Vidya, bahwasannya materi kita yang baru kita dengar bersama-sama, yang baru kita simak bersama, itu tentang yang namanya nilai Pancasila, ya. Dimana nilai tadi adalah sesuatu yang berguna atau ukuran dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan di kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam nilai Pancasila ini ada yang namanya nilai dasar, yang 5 tadi: ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan. Itu tadi kesimpulan yang sudah Ibu katakan ya tentang materi kita pada hari ini. Jadi setelah yang mau ditanyakan, Ada Bu. ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak Bu. Paham? Paham Bu. Nah, kalau sudah paham semua akan Ibu yang bertanya ya. Kira-kira dari pembelajaran materi kita yang baru kita ikuti atau kita pelajari, apa yang menjadi manfaatnya bagi kamu? Ya, silakan Sire. Manfaatnya bagi saya, Bu, saya memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila itu, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan dulu. Kan yang namanya tes tulis, ya, berupa soal pilihan berganda, ada 10 yang sudah Ibu buat juga di bahan ajar kita. Dan evaluasi, Ibu akan menyampaikan nilai yang sudah kamu peroleh dari hasil presentasi kamu hari ini ya, untuk setiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 nilainya 90. Tepuk tangan. Ya, sudah bagus ya, walaupun tadi ada beberapa sedikit gangguan ya. Lebih aktif lagi anakku untuk kedepannya ya. Lebih aktif dalam diskusi. Kelompok 2 nilainya 93. Tepuk tangan. Ya, kalau sudah selesai masing-masing kelompok perwakilannya membawakan hasilnya ke meja Ibu. Ayo dari kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah Bu. Ya, silakan. Mau kembali kelompok 2, kelompok 3. Sikap kamu. Semua nilainya ada yang aktif, ada juga yang belum aktif. Jadi kalau yang belum aktif diaktifkan lagi ya, dari Farel belum aktif lagi, baru dari sini kompor tadi itu pena masih diam ya. Lebih aktif lagi ke depan ya aku untuk sikapnya ya. Untuk keterampilannya semua sudah bagus ya. Sudah ada yang menyampaikan pertanyaan, ada yang menjawab ya. Kepalanya banyak menjawab dia, nilainya sudah bagus ya kan. Kalau bisa tingkatkan ya aku, kemudian kelompok 3 juga si Eri sudah bagus ya keterampilannya, menyampaikan jawaban, menyampaikan pertanyaan, semuanya sudah bagus. Oke,
Untuk selanjutnya ini akan Ibu berikan penilaian untuk hasil evaluasi kami. Baiklah, untuk siret nilainya 80. Oke, ini ambil aku. Chelsea nilainya 70. Tingkatkan ya. 40 poin. Untuk Angel nilainya ini 90. Coba Chelsea. Angel ya. Berarti dia tadi benar-benar mendengar ini dipakai. Untuk Shirley nilainya 10 atau 100. Pola. Tidak ada yang di bawah KKN-nya 70 ya. Jadi semuanya sudah paham dan sudah mengerti tentang materi kita pada hari ini. Oke, Aku? Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kamu semua. Dan untuk pelajaran kita minggu depan, silakan kamu buka buku paket kamu tentang membiasakan diri. Ya, membiasakan diri atau perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di buku paket ya. Pelajaran untuk minggu depan. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Karena tadi di awal kita buka dengan doa dan di akhir ini juga kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh teman kamu, Neta. Silakan. Terima kasih untuk Neta ya sudah membawakan doa kita pada hari ini. Maka dengan selesainya doa kita pada hari ini, selesai pula pelajaran kita pada hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih buat keaktifan kamu sama kita mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu tutup dengan selamat pagi.